Halo, ketemu lagi di channel Dr. Prabu Revolusi. Kali ini saya mau membahas mengenai pemilu 2024. Jadi ada yang menarik. Kemarin saat saya membuat podcast dengan Samara Amani, kita berdiskusi tentang sesuatu yang sebetulnya jarang dibicarakan oleh orang lain terkait dengan pemilu 2024 ini. Biasanya nih kalau bicara tentang pemilu 2024, tentang capres, itu ya selalu capresnya yang dibicarakan. Ya ada capres A, capres B, capres C begitu. Tapi kalau kita perhatikan, kawan-kawan semua, kita lihat saja di beberapa survei yang sudah terbit ya dalam 1 tahun belakangan. 3 nama terbesar yang selalu muncul sebagai top candidates sebagai capres, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Ini kalau kita tilik-tilik, ya elektabilitasnya hampir sama antara 20-30%. Di antara ketiga nama itu tidak ada calon yang elektabilitasnya sangat dominan. Artinya apa? Untuk peta capres ke depan, maka masih akan banyak faktor yang terlibat. Yang pertama pasti tiket parpol. Karena sistem demokrasi kita menentukan atau memastikan, mengharuskan agar para capres ini dan juga cawapresnya nanti ya bisa ikut dalam kontestasi pemilu 2024 hanya kalau ada tiket dari partai politik yang mengusung. Kita kesampingkan dulu masalah tiket parpol, kita sekarang bicarakan dulu tentang seperti apa sebetulnya konfigurasi capres-cawapres yang paling ideal untuk 2024. Nah, dalam obrolan saya bersama Samara saat itu, kita sama-sama sepakat bahwa jangan-jangan sebetulnya tahun 2024 nanti yang menentukan adalah cawapresnya. Jika sebelumnya capres itu bisa maju sendiri dan kemudian cawapresnya dipilih, nah mungkin yang sekarang ini akan sedikit berbeda nih permainannya atau gamenya. Bisa jadi capresnya yang membutuhkan cawapresnya untuk berpasangan dan kemudian menang. Karena kalau kita lihat dari pemilu-pemilu sebelumnya, kandidat capresnya cukup dominan. Ya, dalam berbagai survei, elektabilitasnya cukup kuat, cukup tinggi dibandingkan kompetitor yang lain. Sehingga yang dibutuhkan adalah cawapres yang lebih kepada komplementari pada capresnya. Namun sekarang ini agak sedikit berbeda dikarenakan elektabilitas capres-capres ini hampir-hampir sama ya, mirip-mirip begitu, maka cawapres jangan-jangan yang menentukan. Nah, bicara tentang cawapres 2024 ini nih, kawan-kawan semua, sebetulnya secara komunikasi politik tidak bisa dipisahkan atau dihentikan atau ya katakanlah dipisahkan ya dari sosiokultural masyarakat Indonesia. Secara kultur dan juga psikologis tentu masyarakat Indonesia punya bayangan dan juga punya kesadaran dalam alam bawah sadarnya tentang figur capres dan cawapres yang paling ideal. Sejauh ini ya komposisi capres dan cawapres atau presiden dan wakil presiden itu yang paling pas itu adalah konfigurasi Soekarno-Hatta. Mengapa begitu? Dikarenakan ya nama Soekarno-Hatta ini muncul di mana-mana. Ya, Bandara Soekarno-Hatta. Di buku sejarah juga kita belajar tentang Soekarno-Hatta, yaitu figur capres atau presiden yang visioner, komunikatif, pemersatu bangsa, memiliki visi besar, punya warna yang tebal pada aspek kepemimpinan dan biasanya cukup talkative. Lalu figur wapresnya adalah figur administratif, teknokrat, ekonom biasanya ya, yang dipersepsikan betul-betul sebagai wakil dari presidennya, Soekarno-Hatta. Nah, kalau kita analisa sebetulnya ya, banyak sekali presiden dan wakil presiden di republik kita ini memenuhi komposisi itu. Soekarno-Hatta, kemudian juga terakhir yang paling dominan adalah Pak Harto dan Pak Habibie. Ya. Lalu kemudian masuk Pak SBY dan Yusuf Kala. Nah, ini kan figurnya kurang lebih sama nih. Diteruskan dengan SBY dan Pak Budiono. Ya, ini seorang visioner dan juga seorang ekonom. Lalu dilanjutkan dengan Jokowi dan juga Yusuf Kala. Ya, agak sedikit berbeda pada saat Gus Dur dan Megawati dan juga Megawati setelahnya. Nah, ini agak sedikit berbeda. Mengapa? Karena tentu saat itu kita baru mengalami ya political turmoil
atau pergolakan politik sehingga agak keluar dari jalur. Tapi setelah stabil, ya Pak Jokowi itu dengan Pak JK, ya. Namun kemudian di Pilpres 2019 ini berubah lagi petanya karena kita sama-sama tahu di tahun 2019 ini ya masyarakat kita betul-betul mengalami polarisasi yang begitu dahsyat sehingga rasanya ada alasan kenapa Pak Jokowi memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presidennya, yaitu sebagai figur untuk mempersatukan perpecahan ya yang terjadi diakibatkan pemilu 2019. Nah, sekarang bicara ke depan, kawan-kawan semua, 2024 ke depan itu sebetulnya tantangan bagi masyarakat kita apa sih? Tantangan bagi bangsa kita ini apa sih? Ya, sebetulnya ini sudah disebutkan atau dijelaskan oleh begitu banyak pihak. 2023 ke depan yang paling menakutkan dan juga yang paling menjadi tantangan bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia adalah masalah ekonomi. Kita bicara tentang resesi ekonomi, kemungkinan resesi ekonomi, dampak dari pandemi, belum lagi masalah digitalisasi. Inilah unsur-unsur yang perlu dimiliki oleh wapres ya atau cawapres siapapun itu yang nanti akan berpasangan dengan capresnya. Jadi figur wapres ya yang teknokrat atau profesional atau juga ekonom atau pengusaha ya yang dekat dengan digitalisasi karena ke depan kita tidak pernah bisa lepas dari digitalisasi ya membutuhkan transformasi digital nasional sehingga kita butuh wapres yang memiliki concern pada digitalisasi. Nah, kita mendorong agar para capres ini dan juga tentunya partai politik sudah mempersiapkan kursi bagi kandidat wapres yang memenuhi kriteria tersebut. Ya, teknokrat atau ekonom atau pengusaha atau profesional, melek digital, kalau bisa masih muda ya sehingga bisa betul-betul memimpin dari generasi milenial kita yang sekarang dominan ya di masyarakat Indonesia. Nah, figur seperti ini tentu harusnya menjadi buruan. Nah, kalau kita mention beberapa nama dari cawapres yang ada, sebetulnya juga sudah ada ya di beberapa survei figur-figur cawapres yang masuk ke dalam lingkaran survei. Seperti misalnya Pak Erick Thohir, kemudian juga Pak Sandiaga Uno, Pak Ridwan Kamil, dan juga beberapa nama yang lain ya. Erlangga Hartarto, kemudian juga ada Puan Maharani, ada Ibu Tri, ada Ibu Khofifah, ada Caimin. Ya, nah ditimbang-timbang silahkan dilihat dari survei tersebut dan juga tentunya kebutuhan kita pada 2024 nanti ke depan. Kita sepakat bahwa 2024 ke depan, bahkan mungkin tahun depan, ya bangsa kita tidak akan mudah untuk bisa memenangkan pertarungan digitalisasi nasional ataupun juga bahkan globalisasi, maka kita membutuhkan pasangan capres dan juga cawapres yang benar-benar bisa memimpin Indonesia, membawa Indonesia ya menjadi pemenang pada saat dunia memang kesulitan untuk membangun fundamental ekonominya. Harapannya tentu dari survei-survei ke depan kita semua mulai membuka diskursus tentang cawapres. Jadi tidak saja hanya fokus pada capresnya, tapi cawapresnya itu siapa. Beberapa survei saya lihat juga sudah mulai ya memasangkan bahwa kalau capresnya A, capresnya B, maka hasilnya berapa, capresnya C, cawapresnya D, hasilnya berapa. Nah, kita bisa mengkomparasi kemudian ya siapa yang paling cocok, yang paling bagus, yang paling aman, yang paling oke untuk membawa republik ini ke depan. Tentu, sekali lagi, pasangan capres-cawapres ini bukan saja hanya masalah fungsi kerja, namun juga memerlukan dukungan politik. Ya, karena presiden dan juga wakil presiden adalah produk politik. Itu sebabnya kita berharap sekali partai politik yang nanti memiliki kemampuan untuk mengusung capres dan cawapresnya, apakah itu merupakan dari kandidat internal ataupun juga kandidat eksternal, tetap ya memperhitungkan faktor-faktor ini. Oke, ada faktor politis, namun juga penting untuk memastikan agar pasangan capres dan cawapres yang nanti diusung oleh para partai politik ini betul-betul ya bisa menjawab tantangan Indonesia ke depan.
yaitu kita butuh capres yang visioner, yang bisa menjadi leader, yang bisa menyatukan bangsa ini. Dan di sisi lain kita juga butuh cawapres yang bisa mengkomplementari capresnya dari sisi ekonomi, tantangan digitalisasi, kemudian juga secara administratif, birokratif, dan juga secara profesional. Saya yakin diskursus cawapres ya akan menjadi hangat dalam beberapa waktu ke depan. Nanti jika memang ya akan ada lagi temuan-temuan dari survei mengenai capres dan cawapres, saya akan kembali lagi di sini untuk membahasnya bersama kawan-kawan semua.